Assalamualaikum. Oke, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dalam pembelajaran ini, tujuan yang ingin dicapai yang pertama, siswa dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, siswa dapat menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, ada beberapa materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, tentang nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, materinya adalah kekuasaan negara dan sistem pembagian kekuasaan. Yang kedua, perwujudan keputusan bersama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, yang akan dibahas yaitu tugas Kementerian NKRI, klasifikasi Kementerian NKRI, dan lembaga pemerintah non-kementerian. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, yang kita bahas yaitu sistem nilai Pancasila dan implementasi Pancasila. Kemudian, yang pertama materi yang kita bahas yaitu kekuasaan negara. Sebelum ke kekuasaan negara, kita hendaknya tahu dulu apa itu kekuasaan. Kekuasaan adalah suatu kemampuan seseorang yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, yang kedua, nih pengertian dari kekuasaan negara. Kekuasaan negara adalah suatu kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat agar mencapai suatu keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Nah, ini ada menurut ahli, yaitu Montesquieu. Pembagian kekuasaan terbagi menjadi 3. Nah, apa saja itu? Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kekuasaan legislatif yang bagaimana? Nah, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan penuh untuk membuat undang-undang. Nah, itu. Kemudian kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan untuk menjalankannya, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman atau peradilan. Nah, kemudian tugas Kementerian Negara. Nah, di Indonesia menganut sistem pemerintahan yang presidensial. Jadi, tugas presiden di Indonesia itu ada 2. Apa saja? Nah, tugas dari presiden di Indonesia adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, siapa yang membantu presiden dalam mengerjakan pekerjaannya? Nah, yang membantu adalah wakil presiden dan para menterinya. Nah, ini kemudian menteri diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden. Nah, ini ada klasifikasi kementerian negara. Yang pertama, kementerian koordinator bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan, dan yang terakhir di bidang kemaritiman. Selanjutnya, kementerian nomenklatur. Nah, sesuai dengan penamaannya, maksudnya nomenklatur. Di kelompok 1 ada Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan. Kelompok 2 ada Agama, Hukum dan HAM, Keuangan, Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan, dan Perindustrian. Selanjutnya ada Kementerian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Manusia, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan sebagainya. Kemudian yang kelompok 3 nomenklaturnya itu ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi. Ada BUMN, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Kemudian ada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Sekretariatan Negara. Nah, lembaga pemerintahan non-kementerian.
Pada dasarnya, lembaga tersebut merupakan lembaga yang dibentuk guna membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Kemudian, ini ada nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama, nilai-nilainya yang pertama yaitu mengakui adanya kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menjadi pemeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksa kehendak warga negara untuk beragama. Kan tetapi di Indonesia tidak diperbolehkan untuk ateis seperti itu. Nah, selanjutnya sila kedua, menempatkan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian selalu menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Kemudian mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Kemudian sila yang ketiga, nasionalisme selalu menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan, keturunan, perbedaan warna kulit, atau lain sebagainya. Kemudian menumbuhkan rasa senasib dan seperjuangan. Lanjut yang sila keempat, ada demokrasi, mengusahakan keputusan bersama yang dilakukan secara bulat, kemudian diadakan tindakan bersama. Yang kedua, dalam melakukan keputusan diperlukan suatu kejujuran. Nah, yang terakhir, seluruh kekayaan alam dan sebagainya harus dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Kemakmuran merata bagi seluruh rakyat Indonesia dan selalu melindungi yang lemah. Oke. Materi yang hari ini bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.